Halo kawan-kawan semua, salam keadilan. Pada kesempatan ini kita sedikit berdiskusi mengenai rancangan undang-undang Kitab Hukum Pidana sudah final dan siap disahkan melalui rapat paripurna DPR. Pengesahan rancangan undang-undang KUHP menjadi undang-undang sangat menarik kita diskusikan, terutama mengenai pasal pengaktifan kembali ancaman pidana tentang penyerangan harkat dan martabat presiden. Pengaktifan kembali pasal ini diduga ataupun patut kita khawatirkan akan membungkam kritik-kritik ataupun saran terhadap pemerintah, sehingga setiap yang mereka berseberangan dengan pemerintah dapat dikriminalisasi dengan pasal pencemaran ataupun perendahan harkat dan martabat presiden ataupun wakil presiden. Jadi kawan-kawan semua, KUHP ataupun kitab hukum pidana yang kita gunakan saat ini merupakan kitab hukum pidana yang dibuat pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang ada di Indonesia pada masa itu. Di kitab KUHP yang kita gunakan ini, memang di pasal 134 ada mencantumkan tentang penghinaan dengan sengaja terhadap presiden atau wakil presiden diancam dengan pidana paling lama 6 tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal inilah yang digunakan untuk membungkam para pejuang-pejuang kemerdekaan dahulu yang berseberangan dengan pemerintah kolonial Belanda sehingga bisa ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, KUHP yang pada masa kolonial Belanda tersebut tetap digunakan hingga saat ini. Tetapi oleh Mahkamah Konstitusi, pasal 134 ini dibatalkan dan tidak berlaku lagi di Indonesia berdasarkan putusan MK nomor 013/PUU/4/2016, karena MK beranggapan bahwa pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 di mana Indonesia menganut suatu sistem negara demokrasi. Mahkamah Konstitusi ataupun MK menyatakan bahwa pasal 134 di KUHP yang kita gunakan pada saat ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di pasal 28E ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Sehingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan membatalkan pasal tersebut, pasal 134 ini, dan dianggap tidak berlaku karena bertentangan dengan prinsip negara kita sebagai negara demokrasi dan sangat rawan disalahgunakan terhadap para aktivis ataupun mereka yang memiliki berseberangan pikiran dengan pemerintah. Karena ketika pasal ini diaktifkan, dikhawatirkan terjadi kriminalisasi terhadap para aktivis-aktivis yang berseberangan dengan pemerintah dan membungkam kritik terhadap kinerja pemerintah. Tetapi anehnya, DPR justru mengaktifkan pasal tentang penyerangan kehormatan dan harkat martabat presiden di rancangan undang-undang KUHP yang terbaru dan siap untuk disahkan. Terutama di pasal 218 menyatakan bahwa setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori 4. Jadi pengaktifan pasal 218 ini menurut saya
menurut saya bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengutamakan spirit reformasi yang telah kita gaungkan di 1998 tentang kebebasan berserikat, berkumpul. Sehingga apabila pasal ini diterapkan lagi, diaktifkan lagi, dikhawatirkan banyak para mereka yang berseberangan pemikiran dengan pemerintah dapat dipidana dan diancam dengan pidana yang tercantum di pasal 218 ini. Semoga apa yang menjadi kekhawatiran kita semua bisa diterima dan dilakukan perubahan oleh pembuat kebijakan undang-undang ini. Terima kasih, salam keadilan.